pindahan, terus energi mekanis kayak gitu sumpahnya. Ya bukan sumpahnya emang itu. Oke oke. Udah Mi. Atau ada pertanyaan lagi? Ya Mas, cukup Mas. Oke. Kita lanjut ke bab 4 ya teman-teman. Oke, jadi bab 4 itu analisis data dan pembahasan. Di 4.1 itu analisis data. Eh, di analisis data tuh isinya tabel, tabel data dari laporan sementara. Sebelumnya kalian udah dapat itu kan, apa namanya, file laporan sementara belum? Kalau belum nanti aku kirim. Sudah Mas. Oh, oke, nah kalian nanti buat tabel data. Nah datanya tuh apa aja? eh Variasi yang aku pakai ada dua, kayak yang tadi dijelasin di video. Itu ada variasi ketinggian sama variasi bola. Nah variasi ketinggiannya aku cuma ambil dua, 60 cm dan 100 cm. Udah belum? Kenapa aku milih 60 cm sama 100 cm? Karena yang paling logis itu kan, soalnya yang praktikum mandiri itu pakai stopwatch sendiri kan, kayak jatuhin sendiri, stopwatch sendiri, kan kayak nanti malah errornya besar gitu kan kalau semuanya terlalu rendah, semuanya 20 cm. Kasihan kasihan berarti kan. Nah itu variasi ketinggiannya ada dua, 60 cm sama 100 cm. Terus variasi bolanya terserah kalian, pokoknya beda ukuran. eh, Kelereng bisa sih, kecil besar, atau enggak kelereng sama bola bekel. Kalau kayak gitu bola bekel sama bola kasti nggak apa-apa, pokoknya beda, pokoknya bola juga. Ya tapi jangan yang gede-gede lah, jangan terus bola basket, ya bola bola futsal janganlah, ntar bak pasir kalian tuh tumpah guys. Alah. Oke ya. Terus tadi kan juga disinggung tentang pengulangan ya. Pengulangan 5 sampai 10. Nah, aku ngambilnya 5. Baik kan? Atau minta 10? Kasih 10 nggak apa-apa kalau mau. 5 cukup Mas. Oke, oke. 5 ya. Oke, 5. Jadi nanti di 4.1 itu sebenarnya ya, bola kecil dengan ketinggian 60 cm, pengulangannya 5. Nanti tabel datanya kayak gitu. Terus lanjut, bola kecil ketinggian 100 cm. Terus bola besar ketinggian 60 cm, bola besar ketinggian 100 cm. Pengulangannya 5 semua. Udah dapat dipahami, teman-teman? Udah paham belum? Atau ada yang ditanyakan sama 4.1 ini? Halo? Aman Mas katanya Mas. Cukup jelas Oke, Mas. aman. Oh, aku nggak lihat ini deh. Oke, oke. Terus lanjut ke 4.2, analisis perhitungan. Nah, terus di analisis perhitungan ini kan udah nyari percepatan gravitasi kan. Nyari percepatan gravitasinya pakai persamaan gerak jatuh bebas yang ada di tugas pendahuluan kalian itu. Tinggal pindah ruas gitu. Di analisis perhitungan nih ada tabel juga, tabel hasil perhitungan. Nah, sebelum tabel hasil perhitungan tuh kalian kasih contoh, salah satu contoh gitu, kayak cara nemuinnya gimana gitu. Ngerti gak? Semuanya nih, kalian ngambil contohnya di bola kecil ketinggian 60 cm. Nah, kalian ngambil dari situ contohnya. Itu nggak apa-apa, terserah. Pokoknya dikasih contoh. Oke?
Oke nggak? Kalau nggak oke bilang. Oke, Halo? Mas. Aman-aman. Oke. Nah, terus setelah kalian udah ngasih contoh pengerjaannya gimana, nemuinnya gimana, nah terus kalian ngitung percepatan gravitasinya semuanya dari data 4.1 itu. Bola kecil dengan ketinggiannya itu. Oke. Nah, terus yang terakhir itu bentar, bentar ya. Itu di 4.2 tuh juga ada grafik. Nah, grafiknya itu grafik H terhadap T kuadrat. Jadi kan juga udah apa namanya? Udah ada variasi ketinggian. Terus kalian jatuhin bola itu kan dapat T kan, dapat waktu. Nah, eh, dari H sama T kuadrat nih dibuat grafik. Kayak tinggal diplot gitu loh. H ini jadi sumbu X-nya, T kuadrat jadi sumbu Y-nya. Nanti tinggal digambar, kalian boleh gambar ya, ya harus gambar langsung, lupa aku. Harus harus gambar. Oke, ada pertanyaan nggak dari 4.2? Permisi Mas, izin bertanya. Oke, Untuk gimana sih? grafiknya itu boleh gambar digital enggak Mas? Misalkan pakai eh, bantuan aplikasi atau di web gitu Mas. Ini gambarnya nggak boleh karena peraturannya nggak boleh. Gini, apa tadi kan kalian udah dapet kayak H sama nilai T-nya kan? T kuadrat. Jadi kayak H sama T kuadratnya tuh tinggal ditaruh di sumbu X, hanya di sumbu X, T kuadratnya di sumbu Y. Nanti tinggal diambil garis lurus gitu loh. Ngerti nggak? Sebenarnya buat yang gini, buat yang bola kecil, eh, bola kecil ketinggian 60 semuanya ya. Itu tuh kan ada 5 pengulangan, ya kan? Ada 5 pengulangan. Berarti nanti di 4.2 ada 5 perhitungan kan buat bola kecil 60 cm ini kan. Ya enggak? Ya kan? Nah, di perhitungan itu kan pasti ada H sama T kuadrat. Nah, jadi kayak di bola kecil ketinggian 60 cm itu tuh ada kayak 5 titik gitu loh. Nanti kalian eh, ambil garis lurusnya aja gitu. Paham nggak? Jadi ada 4 grafik nanti. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak, guys? Kalau sebenarnya nggak paham aku jelasin lagi. Kalau sebenarnya kalian nggak jawab, aku nggak tahu kalian udah ngerti apa belum. Bisa Berarti dijelasin grafiknya ulang, itu per tabel ya, Mas ya? Iya, per tabel, benar. Tadi maaf Mbak Nira kurang paham, Mas. iya Mas. Bisa Mas. Halo, kenapa tadi, Mira? Bisa tolong dijelasin ulang nggak Mas? Soalnya saya masih Oke, kurang paham. oke. Di 4.2 ini kan eh, apa namanya? Kalian kan menghitung percepatan gravitasi, ya kan? Nah, pastinya ada nilai H sama T kuadrat kan? Kan? Bener nggak? Nah, kalau di satu satu tabel kan ada lima data ya kan? Soalnya ada 5 pengulangan kan? Paham nggak Nira? Sampai sini paham nggak? Paham Mas. Nah, kan ada 5 pengulangan. Nah, 5 pengulangan berarti kan kayak setiap pengulangan tuh kan pasti ada nilai H sama T kuadrat ya kan? Nah, itu tuh di satu tabel itu eh seumpamanya nih pengulangan satu eh, titiknya di sini, terus pengulangan kedua titiknya tuh beda lagi kayak gitu loh. Jadi kayak di satu tabel tuh ada 5 titik gitu loh. Karena ada 5 pengulangan. Jadi grafik
grafik di satu tabel itu tuh tinggal diambil garis lurusnya aja dari titik-titik itu toh, gitu. H itu sumbu X, T kuadratnya sumbu Y. Gitu Nira. Apa masih belum paham ya? Sudah paham, Mas. Terima kasih. Oke, oke. Jadi di 4.2 ini yang pertama itu contoh perhitungannya, terus yang kedua itu ada tabelnya, ada tabel perhitungannya. Terus yang ketiga tuh grafiknya ada 4. Bola kecil 60 cm, bola kecil 100 cm, bola besar 60 cm, sama bola besar 100 cm. Oke, paham nggak? Oke nggak? Paham, Mas. Oke, lanjut ke 4.3 pembahasan. Mas, tanya yang grafik boleh nggak, Mas? Oh, boleh. Gimana, Cat? Berarti ada kayak masang skala gitu nggak, Mas? Kan jadinya kayak siksak-siksak gitu kan, Mas, itunya. Perlu sentimeternya perlu dipasin nggak? Atau Nggak perlu, dikira-kira aja? nggak perlu. Oh, oke. Makasih, Mas. Ya, oke. Karena nanti dari grafik itu kan kayak di 4.2 ini kan menjawab tujuan sebenarnya kan. Tujuannya itu untuk mencari percepatan gravitasi dari grafik sama hukum Newton kan. Yang perhitungan itu kan pakai eh, pakai hukum Newton yang perhitungan. Nah, terus grafik ini kan nanti dilihat kayak presisinya gimana dari data kalian. Kayak gitu. Ya ngerti gak, Cep? Ya, Mas. Saya kan. Eh, Iya, Mas. Aman. Oke, mantap. Lanjut ya, lanjut ke 4.3 pembahasan. Di 4.3 ini membahas tentang apa namanya? Membahas tentang ya pembahasan tentang praktikum dari awal hingga akhir. Pertamanya itu apa namanya? Bentar. Pembahasannya kalian tuh ngejelasin awal ya, sebenarnya mirip kayak abstrak. Kalian tulis dulu lah judulnya apa, terus tujuannya apa. Nah, dari tujuannya itu kalian hubungin sama data yang didapat gitu. Terus apa namanya? Kalian juga kayak meninjau gitu kan. Itu kan ada perbedaan bola kan. Ada 2 variasi bola. Nah, apakah variasi bola tersebut memiliki kecepatan yang sama atau berbeda? Kalau semuanya 2 bola itu berbeda kecepatannya, kalian kasih tahu karena apa menurut kalian dari praktikum kalian amati itu. Kayak sebenarnya ini kan bola ini kan pasti ada perbedaan berat. Nah, ini semuanya nanti ini ya. Oh, ini kok beda? Berarti kalian jelasin ini. Nanti kalau semuanya bolanya, loh kok ternyata sama? Apa yang menyebabkan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu gejala fisis yang terjadi. Eh, terus juga pembahasan data sama perhitungan apa namanya? Perhitungan yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya. Maksudnya kayak dari data kalian itu apakah sudah benar gitu. Maksudnya udah mendekati percepatan gravitasi yang sebenarnya enggak 9,8 enggak. Kalau semuanya kalian dapatnya nanti 8 gitu ya. Nah, kalian kasih tahu faktor errornya apa. Jadi ada faktor error ya. Faktor errornya apa yang menyebabkan hasil kalian nggak presisi, nggak pas, nggak benar gitu. Kan nggak presisi lah. Terus kalau semuanya hasil yang kalian dapat lebih besar gitu, semuanya kalian dapat 11 meter per second kuadrat gitu lah ya. Kecepatan gravitasi di tempat kalian kuat gitu lah. Kayak
kalian hubungin sama cara praktikum kalian, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu. Oke, pembahasan gitu aja. Ada yang ditanyain? Pembahasan. Kalau nggak ada, aku lanjut ke bab 5. Oke nggak? Kalau nggak oke, silakan tanya. Oke, dari Raffi mengisyaratkan oke kayaknya. Oke, berarti kita lanjut aja. Cukup jelas, Mas. Cukup jelas. Oke, oke. Mantap, mantap. Eh, oke, lanjut ke bab 5 ya. Itu bab 5 itu kesimpulan. Jadi di bab 5 ini kesimpulannya berupa poin-poin dengan kalimat pengantar sebelumnya. Jadi kalimat pengantar itu kayak jadi dari praktikum bola jatuh bebas yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan nih ini. Nah, itu berupa poin. Bentuknya bukan paragraf. Jadi kalian dapat apa aja sih di praktikum ini gitu loh. Kalau kalian bisa jelasin. Tapi yang pertama yang harus kalian jelasin tuh, yang sebutin itu tuh data yang kalian dapat. Contoh ya nanti eh, di bola di bola kecil dengan ketinggian 60 cm itu tuh didapat rata-rata gravitasinya sekian. Terus lanjut bola bola kecil 100 cm rata-rata gravitasinya sekian kayak gitu lanjut. Itu harus kalian sebutkan di kesimpulan. Terus kayak bisa kalian sebutkan lagi kayak hal apa sih yang kalian dapat di praktikum ini selain data perhitungan gitu. Kayak contoh ya kayak tadi eh, ternyata hubungan massa terhadap gerak jatuh bebas terhadap benda yang gerak jatuh bebas. Oh ternyata massa ini mempengaruhi. Oh ternyata massa ini tidak mempengaruhi kayak gitu contohnya. Oke, dapat dimengerti belum? Mau nanya Mas, Dari, oke gimana? untuk minimal sama maksimal paragraf untuk kesimpulan Gimana? Maksimal sama minimal apa? paragraf kesimpulan. Gak ada, gak ada. Intinya kan kesimpulan kan. Bagusnya kesimpulan tuh kan nggak banyak-banyak ya kan. Jadi kesimpulan tuh bentuknya poin, terus kalimatnya itu jelas, padat, dan berisi. Gitu. Udah paham belum nih? Oke, ya paham. Terus udah nggak ada kan bab 5? Udah ada belum? Gimana Andre? Udah? Iya, poin-poin. Hmm, oke, oke. Ada lagi?
Oke, nggak ada ya. Terus aku lanjut ke ralat. Ada ralat. Ini hostnya jadiin aku dong. Aku mau share screen coba. Halo Putri. Putri. Oke, Udah, Mas. maaf ya. Oke, makasih ya. Oh, kok Ahmad Jaki yang jadi? Wah, di prank aku. Oke. Nggak tahu ya kalau masih hitam-hitam apa nggak tadi. Nggak apa-apa lah ya. Ini kalian SS dulu coba. Cepetan. Ah, aku nggak tahu juga ini kenapa. Biasanya kayak gini. Maaf ya. Udah belum? Udah kan ya? Oke, sudah. Eh, oke, bentar. Terus, bentar. Ini, silakan di SS. Aduh, ini kenapa? Aku guys. Bentar ya. Apa? Udah belum? Nah, ini kok enggak? Tapi kok makin kecil? Nggak apa. Oke, kita jelasin ya. Jadi, di ralat itu tuh, jadi ada 4 ralat. Kayak tadi, variasi bola sama variasi ketinggian. Nah, ralatnya itu kan ada 5 kali pengulangan. Nah, yang diralat itu waktunya di 4.1 kalian. Waktu yang kalian dapat. Nah, terus waktu itu kan udah ya sampai 5 kali pengulangan. Nah, waktunya di rata-ratain, dijumlah semua terus dibagi 5. Nah, terus di tabel selanjutnya kan T min T rata-rata kan ya. Jadi sebenarnya percobaan 1 T-nya sekian dikurangi T rata-ratanya. Terus gitu sampai ke bawah dirata-ratain lagi. Sampai sini paham? Paham nggak guys? Halo? Agak Kalau nggak paham nggak bingung ya, apa-apa. Mas. Kalian Agak udah nge-SS belum? Udah nge-SS belum, Rasif? kalau nge-SS sudah, Mas. Cuma belum di... Wah, kalau dari penjelasan yang tadi Mas bilang, saya agak bingung ya. Oke, aku ulang ya. Jadi yang diralat ini 4.1 kalian analisis data. Nah, dari praktikum yang kalian lakuin nanti kan, itu kalian dapat variabel waktu kan, ya enggak, ya kan. Nah, terus itu kan diulang sampai 5 kali. Nah, berarti di tabel waktu ini kalian udah dapat kan semuanya sampai 5. Sambil dibuka screenshotannya. Iya, Mas. Nah, Iya, Mas. ya. Terus itu di rata-rata kan. Nah, itu di rata-rata dapat. Nah, terus ke sampingnya ke tabel yang T min T rata-rata. Nah, waktunya ini kan tadi kan udah dirata-ratain kan. Ya, di percobaan 1 semuanya ya T-nya 5. Terus T rata-ratanya itu waktu rata-ratanya itu 6. Berarti 5 dikurangi 6 di T min T rata-ratanya. Paham nggak? Oh, oke, paham, Mas. Paham, Mas. Nah, itu sampai ke bawah kayak gitu. Oke? Oke, paham, Mas. Paham.
Nah, terus di kanannya itu kalian tinggal dikuadratin aja, udah. Udah, jadi kan T min T rata-ratanya kan udah didapat semua tuh kan percobaan 1 sampai 5. Nah, itu tinggal di tinggal dikuadratin aja. Paham nggak? Oke, paham Mas. Paham. Oke, yang lain gimana? Udah paham belum? Loh, Mas, itu bikin 4 kayak gituan buat Hmm, buat program. iya, iya. Nah, terus ini kan ada ralat mutlak, ralat nisbi, sama keseksamaan. Nah, tadi kan rumusnya ini kan udah tak liatin kan. Jadi kan T min T rata-rata kuadratnya ini kan udah kalian dapat kan. Tinggal dimasukin. Terus N ini jumlah percobaan. Jumlah percobaannya kan 5. Jadi 5 dalam kurung 5 min 1. 5 dikali 4, 20. Gitu. Paham nggak sebelumnya? Maaf Mas, untuk yang bagian rumus-rumus bisa diperhatikan Mas. Jadi kayaknya sebelum sempat screenshot Mas. Oke, oke, oke. Sorry ya. Ini laptopku emang babi, guys. Nah, ini kan eh astagfirullahaladzim. Nah, ini kan T min T rata-ratanya kan tadi kalian udah dapet kan. Yang di tabel tadi itu kan. Udah dapet kan yang paling kanan nantinya kan. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin. Nah, terus terus N-nya ini kan kita pakai 5 kali pengulangan. Jadi 5 kali 4 kan. 20. Nanti dibagi 20. Itu. Oke enggak? Nah, sebentar aku mau balik ya. Kira-kira. Oke, jadi nih setiap ini, sama ini, kalian tuh nanti harus apa namanya, ngerata-ratain semuanya. Itu guys. Oke, nanti yang dipakai di ralat mutlak itu tuh yang bagian sini. Paham nggak? Paham belum guys? Oke, saya sih cukup paham. Lumayan Mas. Nah, Diulangi ya. boleh sih, Mas. Kenapa? Diulangi yang terakhir-terakhir, Mas. Oke, ini kan T rata-rata kan. Nah, itu tuh dari dari ini. Yang Ah, iya ya sih bentar guys. Dari, maaf. Dari ini. Ini kan nanti dirata-ratain. Dapat dari ini kan kalian jumlahin terus dibagi 5 kan. Nah, itu pakai ini yang tadi. Ngerti nggak? Cat. Tiga. Tadi. oh ya, ya, aman Mas, aman. Yang kirinya itu Eh, yang X itu nggak usah berarti. Nggak pakai. ini pakai harus nih. Kan buat ini nanti. Ini kan buat ini nanti. Ini Di kan rata-rata anggapannya juga gini tak, kan. Mas? Ini kan T sampai segini kan berarti ini nanti dapat kan. Nah, ini kan T min ini kan, min X kan. Ya enggak? Bener enggak? Jadi ini tuh nanti dirata-ratain. Ini dirata-ratain. Oke, oke. Lanjut ya. Udah paham belum yang lain? Halo? Halo, halo. Paham, Mas. Halo. Oke.
Nah, terus lanjut ke relat nisbi. Nah, relat mutlaknya kan kalian dapat kan udah. Ya udah, tinggal ini kan T rata pakai T rata-rata. Pakai T rata-rata, guys. Tinggal tinggal dimasuk-masukin aja nilai yang udah kalian dapat. Nanti nemu hasilnya. Terus ini kan I relat nisbi. Nah, ini kan kalian dapat juga tinggal 100% min relat nisbinya. Udah gitu aja. Cuma yang perlu kalian pahami yang pas perhitungan yang tadi, yang di tabel-tabel itu. Nah, sejauh ini udah paham belum? Udah paham belum, guys? Ini udah paham apa masih bingung? Udah cukup ya? Kalau paham, paham Mas. Ntar kalau lupa saya tanya lagi Mas di grup. Oh, oke, oke, oke. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sih. Harus. Kalau sebenarnya lupa atau nggak tahu itu harus tanya. Timbang nanti kalian salah. Ya kan? Nanti nilai kalian yang terancam. Ya. Nggak apa-apa. Kalau ke aku pokoknya santai gitu. Kalau kalian emang nggak tahu, tanyain. Ya, ke semua aslab gitu juga sih. Nah, terus yang selanjutnya nih tugas membuat video. Sebelum sebelum ke sini tuh ada yang namanya tadi kan apa namanya laporan sementara lapsem. Nah, lapsemnya itu berarti kan kalian harus praktikum dulu kan buat dapet data-datanya kan. Ya enggak empat tabel kan. Nah, itu tuh pengumpulannya maksimal hari Sabtu jam 23.59. Sabtu kapan ya Mas? Sabtu ini. Oh, ke kecepatan. Oke, hari Minggu jam 23.59. Soalnya gini, kan laporan sementara kan kalian ngambil data kan. Nanti aku lihat kalau semuanya menurut aku caranya kalian udah bener, aku ACC gitu loh. Jadi kalau semua kalian semakin lama buat buat lapsemnya, kalian semakin lama juga buat lapresnya. Sedangkan di minggu depannya kalian harus buat jurnal koefisien gesek. Gitu, gitu guys. Ya gitu. Mau Sabtu apa Minggu? Minggu Mas. Oke, rahasia. Oke, Minggu ya jam 23.59. Oh, enggak deh. Minggu hmm, jam 3 sore. Oke. Iya, biar nanti malamnya kalian langsung ngerjain gas lapres gitu loh, biar langsung selesai gitu. Oke, oke, oke. Eh, itu tuh jam 3 sama videonya harus ya. Iyalah, kan soalnya kalian buat ngambil data pasti praktikum kan. Nah, praktikumnya itu kalian itu sekalian ngetek video lah, ya kan? Pastinya kan nggak mungkin lah kalian buat laporan sementara tapi nggak praktikum, ya kan? Nah, terus isi videonya gini. Pertama ada perkenalan. Ini bisa di SS lah. Ada nama, terus NRP sama departemen. Terus jelaskan judulnya praktikum apa, prinsip yang dipakai apa, sama tujuan praktikumnya apa. Nah, selanjutnya tuh kalian ini ada tambahannya. Selanjutnya tuh kalian kayak nunjukin alat dan bahan yang digunakan apa saja. Habis itu kalian lakukan langkah kerjanya seperti pada modul kerja praktikum mandiri. Itu tanpa pengulangan. Ngerti gak? Jadi semuanya di bola kecil eh, apa kalian ya di awal tuh kalian juga jelasin eh, di praktikum ini make dua variasi yaitu variasi ketinggian dan variasi ukuran bola. Bolanya itu ada dua variasi, terus ketinggiannya ada dua variasi juga. Udah kalian lakuin itu deh,
nggak usah pengulangan. Pokoknya semua bola sama bola variasi ketinggian tuh satu-satu. Nggak usah 5, ini cuma satu. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sudah ngerti semua? Izin bertanya, Mas. Oke, gimana Gede? Itu contoh video tuh sama kayak video tadi yang awal tuh ya, tapi lebih dijelaskan ya. Nah iya, kurang lebih lah kayak gitu. Cuma itu kan laboratorium kan. Nah kalian mandiri. Nanti kayak nama saya Mendari Kaputan RP-nya segini-gini contohnya ya. Terus judulnya ini bola jatuh bebas, prinsip percobaannya ini ada percepatan, kecepatan, ada gerak jatuh bebas. Terus tujuannya mencari percepatan gravitasi di apa namanya? Di suatu tempat. Nah, habis itu langkah kerja apa alat dan bahan yang digunakan ini kalian tunjukin di video. Terus langkah kerjanya tuh kalian jelasin lah. Nah, itu langkah kerjanya gak usah pengulangan. Jadi variasi-variasi tadi gak usah diulangin. Udah, itu ditutup. Udah gitu Gede. Baik, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, gimana Dre? Kenapa? Kalau mau. Kalau mau nggak apa-apa tak kirim. Kalau nggak mau ya. Mau Mas, boleh banget, harus Mas. Boleh Mas. Oke. Eh, tadi sengaja apa namanya? Gue suruh nulis kalian biar paham lah itu. Kalau enggak nanti dari awal aku jelasin apa aku bilang kalau PPT-nya bakal disebarin kalian nggak bakal nulis. Aku udah tahu. Udah tahu itu guys. Akal-akal bulus. Oke, dari penjelasan tadi tentang video ada yang ditanyakan nggak? Ya, enggak. Pokoknya pakaiannya standar kuliah lah. Jangan standar salat Jumat ya. Swear, yang kalian sarungan terus jangan. Yang penting kalian kalau yang cewek, yang muslim ya apa namanya? Kerudungan, jilbaban, terus pakai hem, pakai rok, atau pakai celana. Terus yang cowok pakai celana sama hem, kemeja gitu agak itu. Itu Dre. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Mas, Oh iya. mau nanya lagi Yes. Mas. Yang langkah kerja praktikum itu berarti dalam satu video itu untuk bola kecil ketinggian 60 cm itu sekali percobaan terus ganti gak pakai 5 kali kak percobaan itu. Enggak. Tanpa pengulangan. Kayak bola kecil 60 cm sekali. Terus bola kecil 100 cm sekali. Bola besar 60 cm sekali. Bola besar 100 cm sekali. Tuh. Ya Mas, makasih Mas. Kalian ya sama-sama. Di videonya tuh kalian tunjukin juga waktu yang didapat dari stopwatch itu berapa juga. Jangan jadi gak cuma langkah kerjanya aja. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada nggak guys? Mas mau bertanya Mas, tapi mungkin agak aneh ya kayak. Oke. Mau. Di bagian alat dan bahan praktek mandiri itu kan kita menggunakan saya saya menuliskan menggunakan pasir ya Ya. untuk sebagai tempat bola jatuh itu kan. Tapi Hmm. jika seumpama tidak ada pasir, bisa diganti nggak ya Mas dalam pembagian? Bisa. Kalian bisa ganti plastisin. Intinya tuh agar bola tidak mantul kan ya Mas. Jadi biar bola nanti Boleh. ketahuan kan. Oke. Oke. Lalu untuk mengukur ketinggiannya itu dari alasnya itu atau dari tanah ya Mas? Dari tanah. Oh, dari tanah ya. Oke. Ya, dari tanah. Jadi ya permukaan tanahnya itu terus di kalian dari situlah, pokoknya dari permukaan tanah, nggak dari alasnya.
Dari alasnya kan nanti berhentinya bola kan nggak pasti nol kan. Iya Mas. Ya, ya gitu, Rasif. Gimana teman-teman yang lain? Oh iya, terkait apa kayak kalian mau merangkainya kayak gimana itu juga terserah kalian. Merangkai alatnya kayak gimana. Ya pokoknya kurang lebih lah kayak gitu. Entah kalian mau nempel penggaris di tembok, apa-apa. Oh iya maaf Mas, satu lagi Mas. Oke, Ya kalau dalam gimana? pembuatan videonya, Hmm. semisal ada bantuan dari orang lain, misal teman atau teman keluarga gitu, boleh nggak ya Mas? Jadi sebagai misalnya dia megangin mistar, nanti saya yang lemparnya, lalu ada yang megangin HP gitu, boleh nggak ya Mas kayak gitu? Iya, 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 nggak apa-apa lah, iya, Nggak apa nggak kan ya? apa. Selama Nah, inti dari percobaan itu kan membuktikan bahwa gerak jatuhnya itu sendiri Mas ya? iya, yang penting mereka itu cuma jadi figuran ya, kayak Iya iya, yang sebagai ngebantu. bantuan aja. Ya, Iya. Oke. ya, kamu mau bawa satu desa pun nggak apa-apa. Taruh di Hmm. video nggak apa-apa. Oke, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah nggak ada. Tahu bisa dilanjut. Tinggal dikit kok, tinggal dikit, tinggal dikit. Ntar lagi kalian buku nyenyak ya. Santai, santai. Oh, nggak ada. Oke, terus lanjut ke format video. Format video tuh kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Boleh lebih lah, sedikit. Nggak boleh menyentuh 6 menit. Oke, ya boleh lah. Pokoknya nggak jauh-jauh dari 5 menit lah. Pokoknya kurang lebih 5 menit. Nah, kalian bisa atur sendiri. Kurang lebih tuh kayak gimana. Kurang lebih kan nggak kelebihan, kekurangan kan. Terus ukuran videonya tuh kurang dari 100 MB. Seumpamanya kalau video kalian sampai 1 giga, kompres. Oke, dikompres guys. Kompres dulu. Habis itu pakai pakaian rapi. Tadi biar cakep. Oke, pakaian rapinya standar kuliah. Ini dapat dimengerti. Dari format video ada nggak setuju nggak? Kalau nggak setuju aku kurangin nilainya. Enggak, enggak. Ada setuju belum? Atau nggak setuju mas? Nggak setuju nih kurang dari 5 menit. Saya minta eh, minimal lah 10 menit. Kayak gitu. Ada yang gitu nggak? Wah, enggak Nggak Mas, saya setuju apa-apa. banget Mas. 5 menit cukup Mas. Malah enggak, Mas. Wah, Oh enggak ya? Udah cukup segitu. Udah cukup Oke, oke, Mas. oke. Oke, berarti pengumpulan video sama laporan sementaranya hari Minggu jam 3. Kalau lebih nilai min. Karena sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan harus dilakukan dengan tanggung jawab. Terus pengumpulannya itu ada 2 ya, di Google Drive sama di Instagram. Kenapa di Instagram? Karena eh, kayak juga mempublish gimana sih kayak praktikumnya di ITS nih kayak gimana. Kayak anak-anaknya nih kayak gimana. Terus kayak captionnya tuh yang penting ada nama, NRP sama departemen. Terus kayak kesan pesan diaslepin sama aku. Apa? Itulah. Oke. Oke, sebelum kesan pesan tuh kalian jelasin dikit lah. Kayak ini tuh praktikum apa. Ya gitulah. Itu terserah kalian. Pokoknya ngejelasin dikit tentang praktikum. Terus yang terakhir kesan pesan diaslepin aku. Oke, yang jelek kesan pesannya tak min. Enggak guys, enggak bercanda bercanda. Oke, terus oke, terus ngupload di Instagramnya itu ngetek IG ku, oke? Harus follow juga Dika Usado. Oke, di screenshot dulu, di screenshot, di screenshot, di screenshot. Oke, udah dari penjelasan aku dari tadi, apa ada yang ditanyakan lagi?
Mana guys? Ayo ditanya lagi Kak. Kalau cukup, bilang cukup. Cukup Kalau ada jelas, yang saya rasa. ditanyakan, silakan. Cukup jelas, Gimana? saya rasa. Oke, yang lainnya gimana? Saya cukup jelas, Mas. Sudah cukup jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke, jadi kalau semuanya ada pertanyaan nanti di tengah-tengah kalian proses atau pembuatan video, pengambilan data atau pengerjaan laporan resminya, kalian ada kesusahan atau bingung, kalian nggak apa-apa langsung tanya di grup atau langsung PC aku aja nggak apa-apa. Karena kayak itu tuh aku lebih seneng. Berarti kalian tuh beneran ngejalaninnya. Kayak kalian tuh nggak asal-asalan, kalau semuanya nggak tahu ya tanya ke Slack-nya. Oke, terus di laporan resminya ini kalian nggak boleh ngetip X, tapi ngecoret. Oke, jadi eh, nggak usah di tip X, jadi dicoret aja. Nah ini sebenarnya kalau semuanya ada di beberapa Slack lain, jumlah coretannya ini diperhitungkan, tapi khusus aku nggak. Nah, apa ya, kan namanya manusia gitu kan ya. Kesalahan manusia tempat salah dan dosa. Nggak bisa dipungkiri itu kan. Oke, jadi eh, cuma segitu aja ya teman-teman. Kayak cuma segitu aja udah lama nih padahal. Dengan 10. Mas, sorry Oke. Mas. Tanya terakhir Mas. Gimana? Untuk ketentuan penulisan laporannya sama ya Mas? Format marginnya. Sama. Format marginnya sama. Full point-nya sama. Oke, thank you. Oke. Kalau semua teman-teman udah dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, praktikum gerak jati bebas pada hari ini saya cukupkan, karena tadi awalnya tidak dimulai dengan doa, maka akhirnya tidak dimulai dengan doa juga. Maka saya akhiri dengan doa juga. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, tiada kata selesai berdoa. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan hadir di acara di kegiatan kita pada malam ini, praktikum pada malam kali ini. Pesan dari aku, semangat kuliahnya, semangat ngelapresnya. Oke, dari aku cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke. Makasih, Mas.